Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya, yaitu video pertama dengan NIM B1B122059, dimana pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa materi-materi untuk memenuhi beberapa tugas dari dosen. Dan sekarang saya akan membuat video tentang beberapa judul. Mungkin ada sekitar 4 judul yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama ada Millennium Development Goals atau biasa disebut dengan MDGs. Yang kedua itu ada Sustainable Development Goals atau biasa disebut dengan SDGs. Yang ketiga itu ada Green Economy, dan yang keempat itu ada Blue Economy. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan sesingkat-singkatnya ataupun tidak terlalu bertele-tele dan lebih ke intinya aja, biar lebih bisa dipahami oleh para pendengar dan juga kawan-kawan semua. Baik, saya akan menjelaskan yang judul pertama, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs, di mana konsep Millennium Development Goals atau MDGs ini muncul dari kepribadian bangsa terhadap kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi yang semakin tajam. Ide MDGs ini pertama kali diterangkan oleh Jeffrey Sachs, seorang direktur program MDGs PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu melalui bukunya yang berjudul kalau nggak salah The End of Poverty. Program MDGs ini ditujukan untuk mendorong negara-negara maju yang mengikuti skema pendanaan pembangunan negara miskin. Namun, peran dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program MDGs adalah salah satu tantangan yang perlu dihadapi, serta ada juga solusi dari masalah atas kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus diperhatikan lebih dari pemerintah dan seluruh warga masyarakat sendiri. Pada tahun 2015, MDGs ini diperlakukan sebagai bahan masukan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Upaya dialog dengan berbagai pihak akan terus diupayakan untuk mencari kesepahaman dan juga langkah kerjasama konkret di masa yang akan datang. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya, pada tahun 2015 muncul sebuah dokumen usulan bernama Sustainable Development Goals atau SDGs, yang merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan juga capaian agenda global sebelumnya, yaitu MDGs yang kita bahas sekarang ini. Konsep Millennium Development Goals atau MDGs ini merupakan tujuan global yang ditetapkan oleh negara-negara anggota organisasi bersama pada tahun 2000. MDGs ini memiliki 8 tujuan yang ada beberapa di antaranya yang mungkin belum tercapai sampai saat ini. Bukan belum tercapai, maksudnya itu kayak belum tercapai sepenuhnya gitu kan. Yaitu yang pertama ada kemiskinan ekstrim dan juga kesediaan makanan. Yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, yang keempat kematian, yang kelima kematian ibu hamil dan anak muda, yang keenam akses ke air dan sanitasi, yang ketujuh peningkatan kesejahteraan, yang kedelapan pembangunan kerjasama global untuk pembangunan. Dari kedelapan tujuan itu ada juga beberapa tujuan yang belum dicapai Indonesia, yaitu menanggulangi kemiskinan dan juga kelaparan. Indonesia ini telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan juga kelaparan penduduknya.
Upaya-upaya ini telah membuahkan hasil karena Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, yaitu proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari $1 per hari, yakni dari 26% pada tahun 1990 menjadi 5,9% pada tahun 2008. Pada periode 1999 sampai tahun 2000, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, yakni sebanyak 11,9 juta penduduk dari 48 juta penduduk menjadi 36,1 juta penduduk. Penurunan pun kembali terjadi pada periode 2004 ke 2009. Meskipun jumlah penurunan ini tidak sebesar dengan periode yang sebelumnya, yakni sebanyak 3,6 juta penduduk. Pada periode 2009 sampai ke 2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia pun kembali mengalami penurunan, walaupun jumlahnya semakin lama semakin sedikit, yaitu hanya sebesar 2,6 juta penduduk. Pada September tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,54 juta penduduk dari Maret 2012 yang jumlahnya telah mencapai 29,13 juta penduduk menjadi 28,59 juta penduduk. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia di dalam mencapai tujuan ini adalah kurang meratanya fokus wilayah pembangunan. Pembangunan selama ini terfokus di wilayah kota, sedangkan masyarakat di desa menjadi kaum yang termarginalkan atau terbelakangkan. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga memiliki akses terbatas terhadap pemanfaatan program pembangunan yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terlebih lagi, dengan buruknya infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di desa, akses pemanfaatan program pembangunan ini justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kota yang notabene itu lebih siap menerima pembangunan. Dengan demikian, masyarakat desa kurang dapat merasakan pemanfaatan dari informasi teknologi, sumber modal, dan informasi pasar. Meskipun sudah terdapat program pembangunan oleh pemerintah, namun program ini dirasakan kurang efektif. Program yang dibuat oleh pemerintah tidak memacu terutamakan masyarakat desa untuk mandiri. Masyarakat desa dibuat menjadi tergantung terhadap program pemerintah tersebut. Padahal seharusnya masyarakat justru termotivasi dalam setiap pembangunan yang bersifat produktif dengan lebih mengandalkan kelompok usaha yang terdapat di desa tersebut serta pengadaan konsultasi ataupun bimbingan secara kesinambungan oleh tenaga profesional sampai nantinya para kelompok usaha binaan tersebut dapat meneruskan usaha secara mandiri. Dengan cara tersebut, mungkin masyarakat pun langsung dapat merasakan manfaat positif dari program pemberdayaan pemerintah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam bagian ini hanya dikhususkan pada upaya terhadap target-target yang belum dapat dicapai oleh Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu mengadakan upaya kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kerjasama di antara dua negara maupun multilateral. Kerjasama internasional ini penting karena Indonesia belum dapat mengatasi persoalan kemiskinan dalam negerinya sendiri. Indonesia masih membutuhkan bantuan dari negara lain, terutama dalam hal dana. Salah satu contoh kerjasama secara bilateral dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah antara Indonesia dan Australia. Indonesia dan Australia mengadakan program Australia-Indonesia Partnership atau AIP, di mana Indonesia telah mengupayakan
kerjasama internasional dengan International Global Fund. International Global Fund telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan data kesehatan bagi suatu negara. Bantuan itu nantinya akan diperuntukkan dalam kegiatan positif HIV atau AIDS serta kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan penurunan angka kematian anak. Untuk mendapatkan bantuan itu, International Global Fund memberikan syarat bahwa Indonesia harus membuat program kerja nasional. Apabila program kerja nasional Indonesia dinilai layak, maka bantuan itu akan segera dicairkan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat RI dan pemerintah serta masyarakat dan juga swasta untuk dapat memasukkan program kerjasama nasional ini ke dalam APBN negara Indonesia agar mendapatkan bantuan tersebut. Adapun indikator konsep mengenal bilangan dan juga lambangnya pada anak kelompok A. Itu yang pertama, membilang banyak benda 1 sampai 10. Yang kedua, mengenal konsep bilangan 1 sampai 10. Dan yang ketiga, mengenal bilangan 1 sampai 10. Ada juga indikator lainnya yang mengenai kemampuan mengenal huruf pada anak usia 4-5 tahun, yaitu mengenal simbol-simbol huruf alfabet yang telah dipelajari, mendengarkan dan membedakan bunyian-bunyian dalam bahasa Indonesia. Indikator keaktifan dalam pembelajaran picture and picture adalah keaktifan bertanya, minat menjawab pertanyaan, keaktifan dalam mengemukakan pendapat, keaktifan dalam memperhatikan penjelasan guru, kemauan mengerjakan soal, dan juga kerjasama dalam kelompok. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai Millennium Development Goals atau MDGs. Mungkin ada kesalahan atau kurang jelasnya saya membacakan materi, saya mohon maaf, dan juga mungkin ada kebisingan sedikit karena ya juga saya menjelaskan video ini di rumah yang tentunya masih ada keluarga yang ya seperti itu. Saya mohon maaf. Untuk materi yang kedua, ketiga, dan keempat mungkin nanti bisa disimak dalam video-video selanjutnya yang mungkin akan saya buat satu video itu dengan satu judul. Jangan sampai ketinggalan itu tentang materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar dan juga para penonton yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.